Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Apa kabar kalian semua? Doa saya, semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa selalu semangat. Agar sahabat-sahabatku bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Nah sahabat-sahabat, pada konten saya yang lalu, saya mengupload bagaimana cara saya mencangkok aglonema. Dan hari ini saya akan sharing mengenai hasil cangkokan pada salah satu aglonema saya, yaitu aglonema frozen namanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah setia menonton channel saya. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru. Terima kasih. Awalnya, saya mencangkok aglonema frozen ini bukan untuk memperbanyak. Tapi, tujuan awalnya adalah untuk menopang batangnya yang meninggi, cungkring, dan hampir mati. Saya membeli tanaman ini via online dengan 7 daun. Karena setiap hari disiram, daunnya jadi menguning. Rontok satu-satu hingga tinggal 2 daun. Itu pun layu. Bekas melekatnya daun-daun yang tumbang, hanya tinggal batang yang botak yang tak berdaun. Tanaman ini tidak berimbang. Batangnya meninggi dengan 2 daun layu di ujung atasnya. Sedih sih, karena saya suka dengan warna dan corak daunnya. Setelah saya jarangkan penyiramannya, yaitu 5 hari sekali, itu pun hanya sedikit ya. Jadi tidak sampai menetes di dasar pot. Disertai dengan doa. Kemudian, saya lakukan penopangan pada batangnya yang meninggi. Kalau batangnya tidak disokong, batangnya bisa patah jika tersenggol. Wah, tamat deh. Beruntunglah 2 daun layu tersebut bertahan hingga lebih dari 3 bulan. Treatment saya berhasil, ditandai dengan 2 daun baru yang sangat kecil. Itu menunjukkan akar dalam media mulai berkembang. Setelah sekitar 4 bulan, saya coba cek hasilnya. Ternyata sudah tumbuh akar. Memang sih, munculnya daun-daun baru yang mulai tumbuh menunjukkan adanya perkembangan akar di dalam media. Tapi saya tetap penasaran, seperti apa pertumbuhan akar yang ada di dalamnya. Karena itu, yuk kita bongkar saja. Medianya ini saya menggunakan ranting-ranting dan daun yang sudah difermentasi, dicampur dengan sekam bakar. Menurut saya, tidak semua aglonema cocok dengan media yang sama. Kebetulan yang ini cocok dengan media fermentasi ranting-ranting dan daun ditambah sekam bakar. Nah, setelah saya kurangi media yang di sekeliling cangkokan, akar-akar baru yang di dalam cangkokan sudah mulai kelihatan. Sayang untuk posisi akarnya, mungkin agak sulit saya tunjukkan. Makanya lebih baik saya bongkar saja. Itu sahabat-sahabatku yang warnanya putih cerah. Itu adalah akar-akar barunya. Banyak sekali tampaknya. Saya akan mengurangi medianya ini sedikit demi sedikit saja sahabat-sahabatku, supaya tidak mengganggu akar-akar yang baru tumbuh. Nah, ini sudah bisa saya angkat. Sahabat-sahabat sudah bisa melihat ya akar-akar barunya, putih bersih. Oh, banyak sekali akar-akar yang tumbuh dari batang yang tadinya botak. Akar-akar putih ini adalah akar-akar yang baru yang menunjukkan bahwa aglonema ini sehat.
Dengan akar-akar yang banyak, akan tumbuh daun-daun yang baru. Perekat cangkoknya sengaja saya gunakan plakban coklat supaya kelihatan. Agar lebih jelas melihat akar-akar baru yang tumbuh pada batang, saya lepas saja. Nah, ini dia hasilnya. Akar-akar sehat yang super rimbun. Kalau akarnya sudah banyak seperti ini, artinya tanaman sudah bisa dipisahkan. Dipotong dari tanaman induknya untuk menjadi tanaman baru. Rencananya saya akan memotongnya menjadi 2, yaitu bagian batang atas dan bagian batang bawah. Tapi sebelum saya potong, saya akan mencucinya dulu, agar media tanam yang melekat pada akar semuanya terlepas. Setelah dicuci bersih, kemudian aglonema ini akarnya saya rendam dengan air yang mengandung vitamin B1. Karena tanamannya kecil, saya hanya menggunakan gelas plastik untuk merendam akarnya dan memberikan 3 tetes vitamin B1. Fungsinya agar tanaman tidak stres. Saya melakukan perendaman akar ini selama 3/4 jam. Daun yang paling tua saat dia tidak sehat, sisa 1 daun. Yang ini sahabat-sahabat, kondisinya tidak sesegar daun-daun baru yang lain. Ini dia daun kecilnya sahabat-sahabat. Daun yang dulu mulai tumbuh saat aglo ini mulai membaik. Jadi, kondisi daun pada batang aglonema bisa bercerita tentang sejarah hidup dia. Seperti pada daun kecil yang barusan, itu menunjukkan dulunya dia pernah kenapa-kenapa. Setelah perakarannya sehat, daunnya tumbuh normal kembali seperti ini. Pada saat hasil cangkokan direndam dengan air yang mengandung B1, saya mempersiapkan media tanamnya. Saya membubuhkan sedikit antrakol pada media tanam yang akan digunakan. Fungsi antrakol ini adalah sebagai anti jamur. Kemudian diaduk-aduk supaya rata. Karena saya tidak memiliki cacahan styrofoam untuk diletakkan di dasar pot, maka saya menggunakan ranting-ranting dan daun yang sudah difermentasi ini untuk menjadi bagian yang paling dasarnya. Pot yang saya gunakan sebelumnya menggunakan ukuran 13, sedangkan yang baru menggunakan ukuran 12, dengan lubang-lubang pembuangan air di bawah potnya sangat banyak. Keporosan media sangat berperan penting. Karena itu, saya memilih ranting-ranting yang ukurannya kasar untuk diletakkan di dasar pot ini, supaya pada saat penyiraman, airnya langsung keluar pot. Jika air siraman tidak segera terbuang, akan menyebabkan kebusukan pada akar aglonema, sehingga tanaman bisa mati. Karena kelembaban yang tinggi secara otomatis akan terus-menerus diserap oleh akar. Setelah direndam, cangkokan aglonema bisa dipisahkan dengan cara dipotong. Saya akan potong sebatas ini. Tapi sebelum digunakan, pisaunya harus disterilkan lebih dulu. Saya menyeterilkannya dengan cara menyemprotkan alkohol pada permukaan pisau. Kalau sudah siap, hasil cangkokan bisa langsung dipotong. Saya mengambil titik potong di sini supaya akar yang terbawa pada tanaman pucuknya lebih banyak. Batang bawahnya pun membawa banyak akar. Jika ditanam lagi, insya Allah hidup. Bahkan, batang bawah yang sudah terpisah dari pucuknya seperti ini akan menumbuhkan tunas-tunas baru untuk meregenerasi keberlangsungan hidupnya. Nantinya, tunas-tunas baru itu bisa kita pisahkan juga,
jika setidaknya sudah ada 3 daun di masing-masing tunasnya. Jadi tambah banyak deh. Getah yang keluar dari bekas potong bisa dilap dengan tisu untuk mengeringkannya. Karena kalau tidak kering, akan dengan mudah dihinggapi oleh jamur dan bakteri. Akibatnya pembusukan akan mudah terjadi. Setelah kering, saya akan meneteskan betadine untuk menutup luka bekas potongan. Saya gunakan kira-kira 1 atau 2 tetes, kemudian diratakan. Dan diamkan sampai mengering atau kira-kiranya 5 menit. Permukaan yang sehat akan ditandai dengan warna hitam pada saat keringnya setelah ditetesi betadine. Ini pertanda bahwa cairan betadine diserap sempurna oleh pori-porinya. Dengan demikian, tumbuhnya jamur maupun bakteri pada bagian-bagian yang terluka ini bisa dicegah. Dengan mudahnya cara mencangkok seperti ini, agaknya tidak rugi ya kalau kita membeli aglonema mahal. Karena perkembangannya setelah 7 bulan sudah jadi lebih dari 3 pohon minimal. Jadi bisa bertukar koleksi dengan sesama penghobi. Alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat yang ingin belajar mencangkok, bisa dilakukan pada aglonema yang harganya murah dulu. Dan nantinya, kalau sudah mahir memperbanyak yang harganya mahal, tidak hanya bertukar koleksi, tapi ini bisa bernilai komersil loh. Lanjut menanam dulu. Untuk batang yang bawah tadi, saya tanam di pot yang ukuran 13. Saya letakkan cacahan kasar ranting-ranting tanaman di dasar pot. Fungsinya untuk memperlancar air siraman agar tidak menyumbat lubang-lubang di bawah pot. Di sini saya juga menggunakan pupuk slow release Osmocote yang komposisinya 13-13-13. Artinya kandungan nitrogennya 13%, fosfornya 13%, dan kaliumnya 13%. Baru kemudian ditutup dengan media lagi. Untuk amannya, saya tidak menggunakan pot ukuran besar. Karena jika potnya besar, medianya akan banyak. Jika disiram, otomatis akan menyimpan air yang banyak juga. Sedangkan banyaknya air yang diserap oleh akar-akar aglonema akan menyebabkan kebusukan. Jadi, secara tidak langsung, pot yang terlalu besar untuk aglonema bisa menyebabkan kematian tanaman aglonema. Untuk memadatkan media dalam pot dan mengisi celah rongga-rongganya, saya lakukan ketuk-ketuk pot saja. Jika menekan-nekannya, khawatir ada akar yang patah. Nah, sekarang giliran menanam bagian batang atasnya. Isikan ranting-ranting yang kasar dulu di dasar pot. Kemudian, pilih dengan bagian-bagian yang agak lembut di bagian atasnya. Hanya untuk keamanan saja, ini hanya perkiraan saya sendiri, saya akan tambahkan sedikit lagi antrakolnya. Kemudian saya aduk-aduk rata. Supaya medianya terhindar dari jamur. Setelah media bawahnya kira-kira cukup, tanaman sudah bisa dipindahkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Menanam semoga tumbuh baik dan subur.
Media dalam pot saya buat gunungan sedikit, kemudian tanaman saya tumpangkan di atasnya. Sementara batang aglonema saya pegang dengan 2 jari, menahan posisinya agar bertahan dengan posisi yang pas. Baru rongga-rongga bawahnya diisi media halus dari cacahan daun dan sekam bakar. Lakukan terus, timbun akarnya dengan media sampai akar terlindung di dalamnya. Untuk penyiraman pada tanaman aglonema, biasanya saya hanya melakukan 4-5 hari sekali. Itu pun jumlahnya hanya sedikit, tidak sampai banjir-banjir menyiramnya. Tanaman ini lebih baik kering daripada kebanyakan air. Kalau kering, dia masih bisa bertahan. Tapi kalau kebanyakan air, langsung mati. Sekarang saya sudah punya 2 pot tanaman aglonema frozen. Ini batang bawahnya dan yang ini bagian batang atasnya. Proses terakhir adalah penyiraman. Saya akan menyiram dengan menggunakan air yang dicampurkan dengan 3 tetes vitamin B1. Agar tanaman yang baru ditanam tampak segar. Karena komposisinya bukan hanya vitamin, tapi juga zat-zat lain yang mendukung pertumbuhan tanaman. Setelah dikocok rata, siramkan pada tanaman sampai jenuh membasahi media tanamnya, yaitu ditandai dengan air yang mengucur dari bawah potnya. Media yang baik adalah media yang porus, artinya tidak ada air siraman yang menggenang di permukaan pot. Setelah penyiraman yang jenuh seperti ini, penyiraman berikutnya dilakukan setelah 5 hari kemudian. Dan jangan lupa, untuk setiap tanaman yang baru dipindah potkan seperti ini, letakkan dulu di tempat yang teduh selama beberapa hari. Nah, demikian sharing saya tentang hasil cangkok pada aglonema frozen saya. Terima kasih sudah menonton sahabat-sahabatku. Wassalamualaikum.